Selamat malam Aumania. Jumpa lagi di Midnight Live, acara yang konsisten sajikan informasi, komedi sekaligus edukasi dan literasi. Mungkin lebih mengedukasi dibanding slogan digitalisasi edukasi yang ujung-ujungnya buat nutupin korupsi. Dan beneran ngasih candaan yang bikin ketawa, nggak kayak tukang bully yang suka bikin trauma sampai hilang nyawa. Parah. Tapi alasannya cuma bercanda. Nah, itu adalah informasi yang akan kita sampaikan pada hari ini ya. Dan sebagai informasi, hari ini adalah Hari Ular Sedunia. ULALR lampu kaca. Gimana, penonton punya temen yang kayak ular nggak? Banyak bisa. Banyak bisanya. Bisa lembur, bisa longsir, bisa ngutang, terus ngilang, ganti kulit ya. Ular aja punya hari, penonton lembur berhari-hari. Bisa aja saya. Ya udah, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Kita lihat ada berita apa saja hari ini ya. Berita pertama malam ini datang dari Jakarta yang selalu sibuk. Pagi macet, siang macet, sore macet. Becek, nggak ada ojek. Tapi banyak proyek. Ada galian proyek juga maksudnya. Jadi bikin macet ya. Di jalanan orang lagi sibuk nyari rezeki, di dalam gedung kejaksaan penyidik sibuk cari bukti. Nah, Selasa kemarin Kejaksaan Agung kedatangan mantan, bukan mantan gebetan atau mantan mertua, tapi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Nadiem masuk ruang pemeriksaan jam 8.58 pagi, keluar sore jam 18.06, hampir 9 jam pemeriksaannya. Udah kayak kerja full satu shift tuh ya. Ngomongin shift aja langsung sensitif. Pasti lebih dari 9 jam ya. Dan pas Nadiem keluar langsung kasih pernyataan ke wartawan. Nadiem bilang terima kasih kepada kejaksaan sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan. Ini habis diperiksa tapi gaya bicaranya kayak orang habis dapat medali ya. Uye. Tapi cuma itu doang omongannya. Habis itu dia langsung pamit pulang, katanya mau ketemu keluarga. Buru-buru banget ya. Jadi ceritanya kejaksaan lanjutin penyelidikan dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta unit Chromebook di Kemendikbudristek yang habisin anggaran negara hampir 9,3 triliun rupiah. Dan diperkirakan merugikan negara sebesar 1,98 triliun rupiah. Waduh. Bayangin rugi 1,98 T. Itu kalau dibeliin kembang buat gebetan tuh ya. Dimaki-maki loh. Ngapain dibeliin kembang? Dasar bolongan donat kosong. Masalahnya pengadaan Chromebook dari awal prosesnya udah aneh. Dibilangnya program digitalisasi pendidikan. Tapi cara ngadain proyeknya penuh akal-akalan. Dan kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, program Chromebook ini udah disusun sebelum Nadiem jadi menteri. Bukti awalnya muncul dari temuan adanya grup WhatsApp. Nama grupnya Mas Menteri Core Team. Wih, ada grupnya. Keren. Dibuat dari Agustus 2019, padahal Nadiem baru dilantik Oktober 2019. Wih, udah disiapkan. Jadi ini grup buat apa ya? Penasaran saya. Iya. Biasanya sih kalau di dunia kantor, di grup bahas kerjaan, habis itu japri bahas staycation. Iya. Bisa aja kon parkiran. Yang orange tuh. Iya. Ya, belum dapat jabatan tapi udah ngunci proyek. Ibarat baru jadian langsung tentuin dekorasi gedung dan baju resepsi. Wih, niat. Mau tema penjara apa tema rumah sakit sayang? Iya. Kalau penjara, yang cowok baju tahanan, ceweknya baju sipir. Kalau tema rumah sakit sayang, ceweknya baju dokter, cowoknya baju suster. Kebalik dong ya.
UIA, UIU, EO. Balik lagi ke Nadiem. Begitu resmi dilantik langsung ngebut. Desember 2019 staf khususnya Juristan langsung ketemuan sama pihak Google, bahas dukungan perangkat dan bagi-bagi investasi 30%. Oh, ada bagi-bagi. Padahal waktu itu proses lelangnya aja belum mulai. Tapi arahnya udah ditentuin duluan. Ibaratnya nih ya, baru kelar akad nikah, langsung ngincer sertifikat rumah mertua. Lihat. Menantu nggak bersyukur. Iya. Lalu pada Mei 2020 ada rapat resmi. Di rapat itu Nadiem ngasih instruksi pengadaan perangkat TIK dari 2020 sampai 2022 wajib pakai Chromebook. Wih, ada arahan. Gak cuma itu, Nadiem juga nerbitin peraturan Mendikbudristek nomor 5 tahun 2021 buat ngatur jalannya proyek pengadaan laptop ini. Masalah tambah runyam waktu laptopnya udah sampai ke sekolah-sekolah. Apalagi di daerah 3T yang sinyalnya mirip pemerintah tuh ya, jarang hadir. Alhasil banyak guru dan murid bingung pakai Chromebook. Gak ada internet, dikasih Chrome OS. Ujung-ujungnya laptopnya cuma jadi pajangan, gak dipakai. Iya, betul. Digitalisasi ngirim barang basi kayak ngirim kulkas ke Antartika mubazir. Percuma, sia-sia kan? Iya, nggak kepake. Dan kemarin Kejagung menetapkan 4 orang jadi tersangka, Ibrahim Arif, Mulatsyah, Sri Wahyuningsi, dan Juristan. 2 orang langsung ditahan di rutan kejaksaan, sementara Ibrahim Arif yang sebelumnya dijemput paksa di tengah pemeriksaan Nadiem, akhirnya ditetapkan jadi tahanan kota karena katanya punya penyakit jantung. Lalu Juristan yang sampai sekarang masih buron di luar negeri sudah masuk daftar pencarian orang. Wow, masih dicari. Sementara Nadiem yang sudah diperiksa 2 kali belum jadi tersangka. Padahal keterangan dari para tersangka sudah mengarah ke Nadiem. Tapi kejaksaan bilang masih butuh 2 alat bukti. Ya, kita ikutin aja prosesnya ya. Percaya proses. Kasus ini tentu jadi ujian buat kejaksaan untuk membuktikan apakah hukum di negeri ini masih tumpul ke atas. Atau kali ini beneran mau diseriusin. Karena ini bukan soal Chromebook doang. Ini soal masa depan pendidikan. Dan kalau urusan pendidikan aja dijadiin bancakan. Apa kabar masa depan Indonesia, Mas? Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Ingat, anak-anak butuh laptop buat belajar. Bukan buat jadi pajangan di lemari sekolah. Kalau murid aja udah dikhianati, negeri ini bukan cuma ketinggalan teknologi, tapi kehilangan empati. Kita lanjut ke berita yang kedua. Kalau tadi kita ngomongin mantan Menteri Pendidikan, sekarang kita geser ke soal perundungan yang masih menghantui dunia pendidikan. Jadi Senin 14 Juli kemarin saat hari pertama masuk sekolah yang harusnya jadi momen ceria dan bahagia. Anak-anaknya semangat, pakai seragam baru, tas baru, sepatu baru. Bapak ibunya juga nggak kalah semangat, posting foto-foto di depan pagar sekolah. Aku bangga padamu, Nak. Postingannya pakai caption semangat belajar ya, Nak. Aku bangga padamu, Nak. Padahal dalam hatinya, yes, alright baby. Bisa ngopi tenang lagi. Nggak ada yang teriak-teriak di rumah minta jajan atau jalan-jalan lagi. Lagi bokeh soalnya. Bisa aja saya. Tapi nggak semua anak dapat momen itu. Buat seorang siswa berinisial P di Garut, hari pertama sekolah justru jadi hari terakhir hidupnya. P ditemukan meninggal di rumahnya, diduga depresi berat karena perundungan yang dialaminya berlarut-larut. Ini bukan cerita anak lemah, tapi ini soal anak yang setiap hari dipaksa kuat di lingkungan yang toksik. Tiap mau berangkat ke sekolah yang dipikirin bukan nanti mau jajan apa, tapi nanti saya dipukul apa dihina dulu ya. Jadi begini ceritanya, awalnya sepele, P dituduh ngaduin temennya yang nge-vape di kelas. Padahal nggak pernah ngadu. Biasa di sekolah, gosip kecil di tongkrongan bisa nyebar terus melebar jadi pukulan. Alhasil P dikerubutin di kelas, dikerjain, dibentak-bentak. Dia mencoba kabur ke ruang BK buat nyelamatin diri. Tapi naas pas dia lari malah kesleo dan nyenggol temen yang nyerang. Ujungnya P dikeroyok balik.
Sejak itu hidup P berubah total, dia dikucilin, didiemin, lebih parah dari orang yang datang ke nikahan mantan ya. Ke nikahan mantan, duduk di pojokan makan zupa sup. Sambil diliatin dan diketawain tuh ya. Mana satenya lupa diambil lagi. Pertanyaannya, masa sih satu sekolah nggak ada yang belain P? Betul. Ada yang bela tapi takut ikut dibully juga. Ini sekolah apa markas mafia? Dan yang paling nyakitin perundungan gak cuma dilakuin teman-temannya, ada oknum guru yang ikut ngejelekin P. Aduh, parah. Guru ngejelekin P di depan kelas. Dia dipanggil ABK alias anak berkebutuhan khusus. Cuma gara-gara nggak bisa jawab soal dan nggak cukup dijelekin di kelas sendiri, IP juga diumbar ke kelas lain. Parah gurunya. Disebarin kenapa dulu pernah nggak naik kelas. Ini guru apa akun gosip? Betul. Bukannya nyontohin cara berlaku dan bertutur yang baik, Betul. malah mulutnya nganggur. Aduh, guru. Dan bisa bikin masa depan siswa hancur. Akhirnya P jadi diam, susah tidur, sesak nafas, bukan karena asma tapi karena kepalanya penuh trauma. Bahkan P sampai sakit tipes dan opname hampir sebulan. Ya coba bayangin aja, anak 16 tahun yang harusnya lagi pusing besok kasih gombalan apa ya ke gebetan. Malah setiap hari dipaksa mikir gimana caranya gue nafas aja nggak dapet hinaan. Keluarganya akhirnya memutuskan pindah sekolah, tapi sayangnya P nggak pernah sempat datang ke sekolah baru. Di hari pertama sekolah yang seharusnya jadi awal baru buat dia, P pergi untuk selamanya. Setelah P sudah tidak bernyawa karena nggak kuat dibully, barulah banyak yang mulai peduli. Wakil Bupati Garut turun tangan. Dia bilang kami sudah kawal kasusnya lewat Dinas PPA dan tim cepat tanggap. Lagi-lagi ini bukti pencegahan belum maksimal. Semua baru beraksi kalau viral. Kalau nggak viral ya nggak ditanggepin secara maksimal. Dinas PPA provinsi juga turun tangan. Kalau turun jabatan biasanya gara-gara reshuffle tuh ya. Iya. Tapi kan belum ada reshuffle-nya. Belum. Penonton ketawa, saya waspada. Uye. Jadi kita lanjut lagi ya. Jadi Dinas PPA Provinsi Jabar katanya lagi usaha mempertemukan keluarga korban sama pihak sekolah. Tapi sampai sekarang nggak ketemu juga, masih muter-muter. Mudah-mudahan nggak salah alamat ya. Iya. Ntar nggak taunya lagi di Dufan tuh naik tornado. Pantes muter-muter. Sementara itu netizen gak cuma nonton doang, muncul gerakan digital Stop Bullying Right Now. Setuju. Template story-nya sudah dibagikan lebih dari 10.000 akun. Dan beberapa hari ini IG story isinya semua poster anti bullying. Betul. Sampai yang udah bayar joki Strava gak jadi upload tuh. Iya. Namanya juga hatinya lagi gak enak kan. Lagi ada kasus. Tapi jangan sampai gerakan ini nasibnya kayak challenge di TikTok. Minggu ini viral, minggu depan lupa. Iya, jangan gitu. Kasus P ini adalah satu dari banyaknya kasus perundungan yang membuktikan sekolah belum jadi tempat belajar yang aman. Ironi. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menunjukkan sepanjang 2024 ada 573 kasus kekerasan di sekolah. Dan yang bikin makin kesel, 43% pelakunya itu guru. Guru yang seharusnya membimbing malah jadi pelaku bullying. Terus data KPAI per Desember 2024 menunjukkan ada 2057 kasus terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Meski kasus anak dalam lingkungan keluarga dan pengasuh alternatif masih mendominasi, yakni ada 1097 kasus, ada juga kasus yang melibatkan sekolah sebanyak 85 kasus. Nah, berdasarkan data KPAI itu bisa kita lihat juga kalau bullying belum tentu dikarenakan lingkungan atau teman. Justru bisa saja karena mencontoh dari keluarga. Misalnya nih, seorang anak tiap hari liatin bapaknya pas meeting dan ternyata bapaknya suka kasih kerjaan ke karyawan yang gak masuk akal. Iya. Kalau masuk kali basah kecebur. Ini gak masuk akal. Terus gak ada briefing. Kalau karyawan salah diomelin. Jadi anak nyontoh. Oh gitu caranya bertahan hidup. Tinggal lempar beban ke orang lain, kalau salah tinggal omel-omelin. Iya. Kita sering ngomongin Indonesia Emas 2045. Tapi kalau sekarang anak-anaknya dibiarin dijadiin korban,
Jangan-jangan tahun 2045 yang kita panen generasi cemas. Aduh, jangan. Buat para tukang bully catat nih ya. Iya. Bercanda itu boleh, tapi kalau yang kalian anggap bercanda sampai bikin teman kalian sakit jiwa, itu bukan humor, itu teror. Betul. Jangan. Ingat, bullying itu bukan warisan, jangan dianggap biasa. Gak ada ceritanya orang jadi kuat karena dihina. Yang ada jadi trauma dan minder atau bisa jadi joker. Oh iya. Janganlah menutup borok bullying di balik seragam sekolah tanpa aksi serius untuk mengubah budaya. Betul. Stop ngejelekin orang lain dengan alibi cuma bercanda. Stop. Karena apa yang kalian anggap bercanda bisa jadi alasan orang lain memilih pergi selamanya. Iya. Pendidikan kita sungguh ironis. Sebelumnya tadi saya bacain berita mantan Menteri Pendidikan diperiksa karena diduga terlibat utak-atik anggaran. Ditambah kasus perundungan yang jadi bukti kalau sekolah belum bisa jadi tempat yang aman. Iya. Dari atas sampai bawah sama aja. Yang di bawah dibully teman, yang di atas membuli sistem buat cari cuan. Sama-sama. Dan kalau dunia pendidikan begini terus, jangan kaget kalau nanti bangsa ini gak cuma kehilangan generasi, tapi juga kehilangan mimpi. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya berita lainnya. Yang tentunya menarik dan mendorong. Mendorong untuk disaksikan. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Kali ini kita baca berita ya. Kita ke berita yang pertama. Kalau biasanya orang ngantre beli tiket konser, kali ini orang ngantre buat cari kerja. Di Cianjur ribuan pelamar kerja datang dari berbagai penjuru galaksi. Maksudnya dari berbagai kota. Jauh amat berbagai galaksi ya. Datang dari berbagai kota demi 50 lowongan kerja aja. Hanya 50. Cuma 50. Saking ramenya antreannya bisa dikira mau daftar jadi Avenger. Saking banyak. Banyak banget. Kita lihat nih suasananya. Suasana antrean ribuan pelamar kerja di salah satu toko retail perlengkapan ibu dan anak di Jalan Siliwangi Cianjur. Dari pagi-pagi buta sampai matahari naik segede gaban, para pelamar tetap semangat mengantre. Coba bayangin, yang dicari cuma 50 orang, tapi yang datang udah kayak mau nonton Green Day. Ada yang dari Cianjur, Bogor, Bandung, bahkan Pangandaran. Semua ngumpul demi satu tujuan, cari kerja dan cari rezeki. Pihak toko sampai geleng-geleng kepala. Katanya sih cuma buka buat 50 posisi, tapi malah dapat bonus pemandangan lautan manusia. Dan yang bikin salut, walaupun harus berdiri berjam-jam, para pelamar tetap tertib dan tetap wangi. Karena siapa tahu HRD-nya jatuh cinta duluan sama aroma. Baru baca CV-nya. Aroma matahari juga ada. Ya. Yang penting semangat. Namanya juga cari kerja. Zaman sekarang kan makin kompetitif. Kita butuh kompetensi apa koneksi? Penonton ketawa, saya waspada. Tapi ingat pemirsa, rezeki itu gak akan tertukar. Kalau belum dapat sekarang, mungkin jodohnya di lowongan berikutnya. Tetap semangat. Ingat, masih banyak cobaan yang belum dicobain. Ya. Yang penting tetap semangat ya penonton. Dari pagi sampai malam. Menemani saya di sini ya. Otong kemana Otong ya? Tiap Rabu malam pasti ngilang. Oke, lanjut lagi ya. Dari Cianjur kita geser ke Jeneponto, Sulawesi Selatan. Entah karena merasa sok jagoan atau terobsesi film action versi minim anggaran, seorang pria nekat membawa senjata tajam Abang jago. menghadang para pengendara yang melintas di desa Bontorapo. Bener-bener. Gayanya sih kelihatan percaya diri,
Mungkin si pelaku berpikir aksinya bikin warga pada jiper ya. Iya, ngeri. Sampai mana tadi? Sampai jiper ya. Padahal sih mereka berhenti. Bukan karena takut. Tapi bingung ini orang kenapa ya caper amat. Iya, dari perhatian. Beruntung sejumlah warga tetap sabar dan berusaha membujuk pelaku agar tetap tenang. Namun karena di bawah pengaruh alkohol, pelaku nggak mau disenggol. Senggol dong bos. Nggak mau ah. Aparat kepolisian yang mendapat informasi itu langsung bergerak ke TKP. Ending ceritanya bisa ketebak kan? Kena deh. Pelaku langsung ditangkap dan ditahan di Polsek Batang Jeneponto. Yang tadinya garang, sekarang kejang-kejang meriang. Bisa aja dia. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ini ya. Kita ke berita cocok tanam. Cocok tanam. Kalau memang cocok langsung bisa ditanam. Bisa aja saya. Biasanya orang nanam cabai, tomat, atau ubi. Tanam ubi. Tapi seorang pria di Jember nekat menanam pohon ganja di belakang rumahnya sendiri. Uye. Atsgane. Jadi inilah aksi penggerebekan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Jember di sebuah rumah warga di Kecamatan Gumukmas. Bukan buat minta bibit tanaman, tapi untuk menciduk sang pemilik rumah yang hobi bercocok tanam ganja. Uye. Andi si pemilik rumah langsung ditetapkan jadi tersangka. Soalnya pas polisi datang dia lagi asik ngelinting ganja kering campur tembakau. Rakap terus. Uye. Dan lebih mengejutkan lagi di belakang rumah Andi ditemukan 6 batang pohon ganja yang tumbuh subur. Uye. Menurut pengakuan tersangka bibit ganja didapat dari seorang temannya. Nah, temannya masih dalam pengejaran polisi. Kayaknya lagi tinggi temennya ya. Larinya ketinggian bro. Asgane. Atas aksinya Andi dijerat Undang-Undang Narkotika pasal 111. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Uye. Kita kembali lagi dengan informasi lainnya. Ada Ladies Night. Otong pasti di sana nih. Sama Jessica. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Au! Seperti biasa Otong mana nih ya? Tiap Rabu malam pasti nggak ada di studio. Jam segini belum datang. Minggu lalu sama Jessica main biliar. Sekarang ngapain dia nih ya? Mending kita telepon Jessicanya. Ya? Lawakan industri banget nih. Gak apa-apa. Biar gak dead air. Halo. Dah. Halo Jessica, lagi di mana? Halo, selamat malam Reza dan juga pemirsa Midnight Live. Tentunya kembali lagi dalam segmen Ladies Night. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Jessica silakan. Di sana tuh kamu sama siapa? Ada Otong nggak di sana? Oh langsung ditanya ya, bersama Otong atau tidak? Iya, karena dalam segmen Ladies Night kali ini, nggak kali ini sih, kalau kita ingat minggu lalu kan udah main biliar ya. Minggu ini mau ngajak healing tipis-tipis masih di area Jakarta, biar kalian semua tuh nggak burn out dengan
pekerjaan kalian di kantor kalian itu. Oh, Nah, iya, saya iya. memang nggak sendiri karena saya bersama rekan saya. Halo. Hah? Ini maksudnya apa ya? Sulapnya bisa gini ya. Jessica, kenapa sih setiap hari Rabu kamu mengajak saya healing terus setiap hari Rabu? Ya emang nggak burn out? Ada di kantor mulu. Ya, nama juga pekerjaan. Iya, memang Apapun pekerjaan. kita hadapi. Tapi kita perlu namanya healing tipis lah. Iya. Di tengah minggu loh. Sebelum weekend masih lama banget nih Bukan masalah rasanya. tengah minggu, ini tengah bulan. Oh. Tapi kantongnya aman nggak? Ya aman lah. Saya soalnya kalau udah nongkrong gini healing, nabung dulu 3 hari tuh. Oh, nabung dulu 3 hari. Gocap, 3 hari berarti 150.000. Jadi saya bisa nongkrong sini. Oke. Gimana sih kita nih bisa melihat pemandangan yang indah Iya. beserta gedung-gedung. Jadi di sini itu daerah Jakarta Selatan ya. Iya. Biasalah Jakarta Selatan lah mainnya kita. Ya jadi sini kalau misalkan Anda pengen healing tipis nih ya, terus bisa melihat city lights ala-ala di New York ya. Wow, ya. keren banget di sini. Ini bisa loh ke area Rasuna Said nih Iya, ya. ini daerah Rasuna Said di sini. Jadi tuh kalian juga bisa foto-foto, kemudian kalian bisa ngobrol sama teman-teman, menikmati musik. Udah gitu tadi musiknya juga sebenarnya cukup bisa dinikmati karena dari berbagai genre. Gak cuma genre doang sih, Iya. kayaknya dari masa ke masa Dari deh. masa ke masa. Soalnya tadi yang pas Otong nyanyiin awal-awal aku nggak tahu, Oh, tapi iya. bagian Ariana Grande aku tahu. Iya. Karena generasinya beda, tapi kayaknya semua ngumpul di tempat yang sama karena healing ya semuanya. Iya sama, biar ngilangin stres segala macam. Kita bengong-bengong, lihat langit, lihat gedung, lampu yang mati. Oh, yang seneng lampu yang mati. Tadi nyala. Iya. Sambil dengerin live music. Anda minum-minum juga sambil minum-minum Bisa jus. sambil minum juga. Tuh mana minumannya kok nggak ada? Udah habis saya tadi. Oh, udah habis. Karena Saya saya udah haus. nunggu Iya, dari lama ya? Iya. Oh, tapi nggak cuman minum, di sini juga bisa makan. Makanannya juga cukup variatif ya. Di sini ada yang makanan Indonesia, tahu gitu ada. Kemudian pizzanya juga ada. Enak. Jadi dari makanan berat sampai makanan ringan buat nyemil-nyemil pas ngobrol itu juga bisa tuh pemirsa. Dan sedihnya lagi, sebenarnya datang ke sini nggak ada minimum charge-nya. Saya cuma bawa gocap aja udah bisa nongkrong Bisa. sini. Mesen minum aja satu nih. Dari Satu. sore sampai malam masih aman nih kayaknya. Tapi kan udah nabung dari 3 hari yang Iya. lalu kan. Otong bayar sendiri apa dibayarin itu di situ? Ajak Jessica, sorry. Raisa lah. Nah, saya kan jelasin dulu. bawa gocap nih. Saya udah mesen 2 minuman. Oke, Kebetulan kurang gocap. Saya minta ke Jessica nanti. aku minta Resa kali ya. Aja. Makanya besok ajak Resa lah ke sini. Reza kalau ke sini, yang di sana siapa? Oh iya, nggak bisa ya. Iya. Jadi harus dibagi tugasnya. Biarin aja biar si Resa yang burnout, Iya. kita healing di sini. Mungkin next time kita bisa midnight live on location. Oke. Nah. Oh ide baru. Habis 5 hari kan? Udah 5 hari ada ide baru. Produsernya, terima kasih ada ide dari Otong. Mungkin ya. Tapi gimana Otong, nih untuk malam Tong. ini udah cukup terasa belum kalau kamu Tong? Iya, Reza. Kayaknya suka banget kerja ya. Apa nih? Kita dipanggil nih Ada kayaknya apa, nih. Reza? Hobi saya kerja kebetulan. Tidak ada hobi yang lain selain kerja. Oh, harus Ini kita udah Senin sampai Jumat. Iya. Halo, Ditambah on location semuanya. lagi. Ada yang bilang suka kerja. Iya, maksud saya on location-nya itu syuting sebelumnya aja gitu Oh. maksudnya. Sama aja. Setuju nggak? Nggak kan? Saya kira setuju. Tapi happy Tong di situ happy ya. Tapi Tong gimana dengan Apa? ada di sini? Happy banget di sini ada Iya, Jessica. happy kan? Jadi nggak burnout lagi kan? Udah nggak burnout lagi. Ini cocok seperti kehidupan anak Jakarta dong. Nggak apa-apa Jakarta Siders juga boleh dong. Iya. Tapi jangan lupa nabung juga. Oh Boleh iya. healing sekali aja. Tapi sebetulnya kalau nongkrong itu tuh bukan cuman buat healing doang, tau. Ternyata tuh bisa untuk meningkatkan kreativitas. Oh iya? Dari bertemu dengan orang-orang, banyak ngobrol, dan juga ada sensorik dari melihat warna-warna itu ternyata juga meningkatkan kreativitas. Jadi tuh nggak cuman relax aja, tapi ternyata bisa memberikan kreativitas dan juga misalnya besoknya Iya. mau datang lagi ke kantor. Udah punya ide baru kayak Otong hari ini, Iya, habis makanya- ini punya ide baru. Tadi kan nih. saya lagi ngomong, ternyata muncul kreativitas ide itu tadi. Oke, tapi mungkin tadi kita udah, kalau kita tadi udah lihat-lihat sih, Iya. sebetulnya di sini tuh bisa melihat keindahan kota Jakarta 180 derajat Yep. dari atas ya pemirsa. Ini kalau misalkan malam-malam gini udah nggak kelihatan kemacetan Jakarta. Tapi kalau tadi mungkin di rush hour tuh kelihatan.
kemacetan Jakartanya. Jadi Anda yang sambil nunggu macet juga bisa healing tipis lah di sini. Iya, jelas. Mungkin kalau mau ada ulang tahun atau mau ngedate bisa juga nih ke sini. Emang kalau Jessica sendiri nih, kalau stylist emang senangnya nongkrong atau apa nih? Iya, lebih enak nongkrong. Soalnya lebih suka langsung ngobrol dibanding harus chatting-chattingan. Oh iya sih, enak ketemu langsung ya. Enakan biar ketemu tahu. langsung. Kadang tuh kalau ketemu langsung kita bisa ngobrol tuh nggak cuman satu topik kan. Biasanya udah ngalor ngidul Iya. kemana aja. Akhirnya makan lagi, besok diet deh. Oh bisa diet. Iya. Sekali healing dietnya 3 hari ya. Iya. Kalau kamu sekali healing 3 hari nabungnya. Nabungnya 3 hari. Itu juga atas ACC istri saya. Jadi harus ada asisten. Iya benar sekali. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong, yang penting sekarang udah nabung 3 hari, burnout hilang, semua aman ya, kantong pokoknya harus aman. Nggak ya? masalah, yang penting besok kerja kita masih semangat. Bener, semangat Wah, besok. semangat banget saya nih. Saya udah siap nih buat kerja besok nih. Gimana? Iya, Bener, besok bener. kerja. Tapi besok kan malam kan? Iya besok malam lagi. Ya saya tidur dulu dong, masa langsung kerja. Iyalah, tuh dijawab sama Reza besok. Gimana waktunya Reza? malam. Apakah Anda semangat di studio? Pasti semangat. Reza mau gabung nggak sih Penonton sama juga kita? semangat, Kapan-kapan kan? Gabung dong. Tong, Iya, tapi kalau untuk dengerin musiknya gimana, Tong? Happy? Ya, apa Reza? iya beneran sehari dikasih 50.000 sama istri. Apa tuh? Bener gak dikasih 150.000 sama istri? Enggak kan saya jajan sehari 50.000. 3 hari Iya, 50.000. Cocok nongkrong sini. Oke. Emang dibatasin, tapi bawa bekal juga dari rumah. Ya, bawa bekal lah sesekali. Kalau ingat Sesekali. istri saya ya. Iya, kira-kira gitu deh Reza, yang informasi healing tipis yang bisa kita laporin dari daerah Jakarta Selatan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin di daerah Jakarta Selatan, apalagi ini daerah perkantoran ya, kalau mau nunggu macet atau mungkin mau ngobrol-ngobrol ketemu klien bisa nih Bisa banget. ke salah satu kafe yang ada di Rasuna Said ini. Jadi kalian di sana lanjut apa balik kantor? Mau join? Pertanyaan yang sulit saya jawab Iya, ya. gimana ya? Saat ini ya. Gimana ya? Enjoy di sini sih Reza. Kayaknya kita nunggu Anda aja deh ke sini. Gimana? Oke, terima kasih Jessica dan juga Otong sudah berbagi pengalaman di sana. Semoga Rabu depan ada tempat yang lebih keren lagi, lebih seru lagi ya, dan lebih inspiratif atau olahraga Ya, lagi kan. ditunggu Ladies Night Kan minggu lalu depan. udah biliar, Oke, boleh. minggu ini ke kafe. Ya minggu depan lihat minggu depan lah ya. Ya, ya, ya. Kalau nggak bokeh, tergantung undangan ya. Oke, kita jeda dulu pemirsa. Itulah tadi Ladies Night. Kita akan kembali dengan seorang bintang tamu yang sangat spesial, seorang musisi. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Ku hilang jauh berdua dalam kepalamu. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Au! Seperti janji saya tadi, kita akan menghadirkan seorang bintang tamu kali ini ya. Seorang musisi yang tentunya sudah dikenal oleh masyarakat banyak di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Teddy Aditya. Teddy, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih Baik. sudah hadir di Midnight Terima kasih, thank you Live. for having me. Gimana perasaannya? Senang, Senang ya? sedikit ngantuk. Oh iya, sama. Sedikit. Ya penonton juga udah pada ngantuk nih ya. Tapi Teddy nanti akan perform di sini dan tentunya akan menambah semangat dan motivasi kita lagi untuk bekerja di besok hari. Kan? Teddy nanti akan perform ya. Ya. Luar biasa. Tapi kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan Teddy Aditya. Silakan duduk Teddy, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Teddy Aditya. Saya dengar usia 4 tahun sudah mengenal musik. Iya, Betul. belum mengenal, baru diketemuin Sama siapa? sama orang tua. Oke. Karena- Orang tua musisi juga? Enggak, orang tua bukan musisi tapi apa ya? Kalau ditanyain papa tuh
pekerjaannya adalah pekerjaan sampingan, tapi pekerjaan utamanya main musik. Jadi emang semangat di keluarga itu emang musikal banget lah gitu. Sudah genetik dong berarti ya? Ya mungkin, mungkin. Kamu besar di Ambon ya? Besar di Ambon. Apakah itu juga yang membuat kamu banyak yang menginfluence kamu untuk Iya. bisa mengenal musik lebih jauh lagi? Pasti, karena memang Ambon kan secara geografis kita juga ruang lingkupnya sempit gitu, kecil gitu. Kalau saya jarak kemana-mana terukur, Iya. kalau mau keluar pulau harus nyebrang lautan. Jadi emang dan kulturnya Ambon berdansa dan menari itu adalah Iya. dan bernyanyi musik tuh erat banget gitu. Oke. Sama kehidupan kita. Jadi ya selain dari keluarga juga dari lingkungan kecil. Karena kan ada yang misalnya dikenalkan oleh musik, seorang anak dikenalkan oleh musik, tapi akhirnya ini kayaknya bukan dunia saya. Apa yang membuat kamu akhirnya ternyata musik adalah arah hidup saya ke depan? Mulai jatuh cinta musik tuh setelah justru udah gede. Setelah SMA, lulus SMA, terus lulus SMA udah main musik, main di kafe, main jadi backing vokal Andre Hanusa dulu tahun 2008. Jadi jatuh cinta sama musik dan industrinya bersamaan sebagai pelaku musik tuh baru mulai saat itu. Jadi dulu waktu kuliah, akhirnya kuliahnya nggak selesai karena nggak pengen punya opsi lain selain musik. Oh ya? Iya. Wow, jadi kamu benar-benar percaya diri banget tuh ya? Agak kepedean sih dulu kayaknya. Dulu bilangnya ke orang tua adalah kayaknya emang akademis ini bukan buat saya gitu. Pengennya hidup dari musik dan hanya musik. Jadi dulu kuliahnya memberhentikan diri. Oke, dan orang Jadi nggak tua? dilanjutin. Dan orang tua, alhamdulillah punya orang tua yang sangat demokratis, sangat suportif dalam apapun. Selama intinya bahasanya orang tua adalah selama kamu memang yakin, suka dan mau bertanggung jawab sama pilihan kamu, silakan. Iya. Dan sekarang Teddy banyak banget loh Alhamdulillah. fansnya. Selalu tampil di Java Jazz. Java Jazz, alhamdulillah hampir tiap tahun. Wow. Ya karena pun sebenarnya kalau Java Jazz salah satu festival yang waktu album pertama kali rilis juga di sana gitu. Jadi kapan kamu menemukan genre kamu nih, soul, R&B? Apa betul seperti itu? Kalau sekarang mungkin udah nggak ada genrenya kali ya. Sekarang genre udah terlalu bahasnya udah terlalu mengkotakan kali. Sekarang karena crossovernya udah banyak banget kan musik. Ada yang apa ketemu apa ketemu apa. Cuman memang dari kecil musik yang disuka soul, R&B. Pun papa banyak dengerin jazz. Oke. Jadi banyak suplemen dari orang tua secara musik gitu. Iya. Banyak yang menginfluence kamu ya. Dan akhirnya kamu dengan percaya diri, ya nggak kepedean sih. Toh kamu juga sekarang langsung jadi musisi kan? Alhamdulillah, ya nggak kepedean. Emang harus pede. Ya, harus pede ya. Apa yang bikin kamu sangat bangga atau puas dengan pencapaian kamu sejauh ini? Yang sangat bangga dan puas sih pasti bisa menekuni sesuatu dalam hidup yang emang bener-bener disukain. Jadi nggak pernah ngerasa kayak kerja gitu, nggak pernah ngerasa kayak ada keharusan dan kewajiban untuk menyelesaikan sesuatu karena emang sesuai passion dan emang seneng ngelakuinnya, jadi nggak pernah ada keterpaksaan gitu. Jadi itu yang bikin kayaknya dulu pilihannya tepat gitu. Pilihan tepat ya? Iya jelas, karena di tahun 2010 kamu pernah membentuk grup vokal Boys to Boys. Boys to Boys. Iya, ceritanya itu mau Boys to Menan gitu, cuman karena kita masih belia jadi masih boys lagi. Boys to Boys. Waktu itu sama Kunto Aji, Beboy, Adera, itu kan juga sambutannya luar biasa ya dari para pendengar. Tapi kenapa akhirnya kamu 2016 mencoba bersolo karir? Sebenarnya rencana solo karir itu sudah dari 2008. 2008 tuh sempat waktu pas jadi backing vokalnya Andre Hanusa sempat ditawarin mau nggak jadi penyanyi solo gitu. Cuman waktu itu kesadarannya adalah belum tahu apa-apa, belum ngerti apa-apa terhadap, maksudnya taunya cuma nyanyi doang. Sedangkan kayaknya jadi penyanyi solo nggak cuman nyanyi doang, dia harus bisa nulis lagu, harus ya dulu banyak hal yang belum dipelajarin gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk belajar sama orang-orang yang ada di lingkup. Banyak menerima masukan juga seperti itu ya, dengan yang lebih senior pastinya kan, yang sudah lama menekuni musik. Betul. Nah, tapi setiap lagu kamu tuh kan terasa personal, sangat relate begitu ya dengan banyak orang. In Your Wonderland contohnya begitu kan, banyak sekali yang sangat antusias dengan lagu tersebut. Nah, proses kreatif kamu dimulai dari mana dulu? Nada, kata, atau Emosi.
perasaannya dulu. Mau Oke. ngomong apa sih? Perasaannya lagi apa gitu. Oh perasaannya lagi gini, oke berarti nulis tentang perasaan itu. Jadi mulainya selalu dari perasaan dulu, lagi ngerasain apa nih hari ini gitu. Oke, dan membangun mood begitu ya untuk bisa menulis lagu, berkarya. Ya. Pernah nggak kamu merasa down? Sering. 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 Apa yang kamu lakukan bisa buat bounce back lagi? Itu tadi nggak ada pilihan. Oke, oke. Menciptakan ketidakadapilihanan Ya. untuk diri sendiri. Akhirnya jadinya emang ya mau nggak mau you have to fight for it, kayak mau nggak mau emang harus di apa ya, kayak apa biasanya penulis kan ada writer's block, Iya, ada. iya, iya. Jadi nyari gimana caranya bisa bermanuver supaya bisa tetap jalan Oke. gitu. Dan tahun ini kamu menelurkan single terbaru, ya. Bayanganku hilang. Bayangkan ku hilang. Bayangkan ku hilang. Ya. Jadi lagu ini soal apa dan pesan apa yang ingin kamu sampaikan? Sebenarnya kalau secara general ini adalah sebuah ajakan untuk merasa peka lagi gitu. Kayak kita biasanya ketika kita sudah menjalani sesuatu dalam jangka waktu yang lama, kita udah menjalani sesuatu yang kita cintai, kadang-kadang we take it for granted. Kemudian jadinya, apalagi hubungan gitu misalnya, ngomongin hubungan, udah ngerasa, udah ini mah aman gitu. Tapi akhirnya ada keresahan kayak muncul kalimat itu pertama kali, bayangkan ku hilang. Kalau gue hilang apa yang terjadi? Oke. Gitu. Jadi sebenarnya lagu ini tuh awalnya dari keresahan itu, dari kayak kontemplasi diri terhadap diri sendiri dan apa yang dijalanin. Terus mulai pertanyaannya, bayangkan ku hilang. Kalau gue hilang apa yang terjadi ya sama kehidupan gue, orang-orang yang gue sayang. Terus dibalik, kalau misalnya orang-orang yang sayang, orang-orang yang gue sayang yang ngomong gitu ke gue, bayangkan ku hilang. Yeah. Terus kayak, oh ternyata memang kepekaan dalam keseharian tuh penting banget. Betul. Untuk merasa kita tetap bisa connect sama orang-orang yang kita sayang, bisa tetap menjaga hubungan-hubungan baik dan dalam ruang cinta gitu. Bayangkan ku hilang. Nah, kalau ini pertanyaannya disampaikan kepada Teddy begitu ya. Bayangkan ku hilang. Nah, ketika kamu hilang apa yang terjadi? Misalnya nih kita berandai-andai. Atau dibalik deh. Kalau misalnya gue tanya, lu bayangkan lu hilang. Iya. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira ya? Iya. Ya pasti banyak yang bertanya-tanya ya. Ya. Pasti Midnight Live nggak seru gitu. Yeah. Suruh ada penontonnya. Begitu, jadi menarik sih ya. Yeah. Ada seperti itu ya, walaupun sebenarnya akhirnya kayak menyedihkan banget gitu. Betul. Ya? Jadi makanya sebenarnya ini adalah bentuk kayak untuk ngajak kita bisa lebih peka lagi gitu. Jadi memang kalau di dalemin liriknya emang sedih banget. Iya, ini dalam. Jadi agak sedih banget. Judulnya gitu. Bayangkan. Bukan agak sedih banget. Agak sedih banget tuh gimana ya? Agak tapi sedih tapi banget. Gitu. Tapi sedih banget ini. Iya, tapi sedih banget. Jadi makanya lebih kayak kalau misalnya gue hilang, maka A B C D E F G yang terjadi gitu. Iya. Oh berarti karena kita pun dalam keseharian meskipun kitanya ada, kadang-kadang nggak ada. Gitu. Kadang-kadang kita orangnya ada tapi nggak hadir. Oke, sibuk sama yang lain. Sibuk sama yang lain. Kadang-kadang kita berdekatan juga nggak ngobrol, main handphone gitu. Oke. Banyak hal yang bisa dijadiin hilang. Maksudnya bisa dijadiin makna dari hilang itu. Menarik ini ya. Dan tentunya penonton juga sudah tidak sabar. Aumania pemirsa, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan dari Teddy Aditya. Kita lihat dulu cuplikan yang berikut ini.
Dan sebagai penutup Midnight Live hari ini langsung bersama-sama kita sambut Teddy Aditya dengan Bayangkanku Hilang. Bayangkan ku hilang tak bisa ada, tak bisa bersatimu, tak lagi ada janji yang bisa ku tepati. Dan bila hujanmu reda, izinkan aku melangkah pergi dari sini. Simpan semua kita dalam kepala. Ku tak terbiasakan tak kita tak ingin sungguh, tak akan ada alasan apapun untuk kembali tanpa jauh. Bermimpi sendiri, masih ada wangimu, mungkin dari bajuku masih ada janji tak bisa ku tepati. Dan bila hujanmu izinkan aku melangkah pergi dari sini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.